Film dibuka dengan menampilkan kemegahan Istana Langit yang tengah bersiap menggelar festival Lentera sebagai doa bagi kemakmuran surga. Namun sebelum upacara dimulai, kekacauan mendadak terjadi ketika sesosok bercadar hitam menyusup ke surga dan melumpuhkan sejumlah penjaga. Pada saat yang sama, muncul Yan Jian, seorang manusia setengah dewa. Tanpa rasa curiga, Yan Jian memasuki tempat penyimpanan lentera teratai, tanpa menyadari bahwa sosok bercadar itu juga berada di sana. Pertarungan pun tak terhindarkan. Untungnya, Yan Jian berhasil mengalahkan penyusup tersebut. Namun, malapetaka justru terjadi ketika lentera teratai terlepas dan jatuh ke dunia manusia. Hilangnya satu-satunya penyangga surga membuat seluruh penghuni langit panik, termasuk Kaisar Giok. Melihat kekacauan ini, Jenderal Ming segera menuju ke lokasi. Di sana ia mendapati Yan Jian berada di tempat kejadian. Karena kejadian itulah, Yan Jian pun dibawa menghadap Kaisar Giok untuk diinterogasi. Keberadaannya di dekat lentera teratai tentu saja membuatnya dicurigai sebagai pencuri. Terlebih asal-usulnya yang dianggap tidak jelas apakah dia Yan Jian ini manusia, atau iblis ataupun dewa. Terdesak oleh tuduhan tersebut, Yan Jian menuntut jawaban tentang jati dirinya kepada Kaisar Giok yang merupakan pamannya sendiri. Yan Jian juga menanyakan keberadaan orang tuanya. Namun Kaisar Giok justru menghindari pertanyaan itu dan kembali menyinggung soal lentera teratai. Tapi karena kesal difitnah dan demi membersihkan namanya, Yan Jian memilih melarikan diri dan terjun ke dunia manusia untuk mencari lentera tersebut. Kisah pun beralih ke dunia manusia, tepatnya di sebuah danau tempat beberapa gadis sedang mandi dan bercengkrama. Namun, suasana ceria seketika berubah menjadi kepanikan ketika mereka melihat sesosok tubuh kemambang di air. Semuanya pun langsung lari ke daratan, tapi karena rasa iba, seorang gadis bernama Yunhua membawa pria itu ke rumahnya. Ternyata sosok tersebut adalah Yan Jian. Di sisi lain, seorang laki-laki tua bernama Tuan Li menerima laporan dari bawahannya tentang keberadaan seorang pria dengan bekas luka di kening yang kemambang di danau. Dengan langkah tertatih, Tuan Li mendatangi tubuh putranya. Ia bersumpah akan menghidupkannya kembali dengan bantuan Raja Iblis. Kilas balik memperlihatkan bagaimana Tuan Li pernah membawa putranya ke kuil Dewi Lentera untuk mohon pertolongan. Sang Dewi bersedia menyelamatkan sang anak, tapi meminta imbalan. Saat perjanjian itu diucapkan, asap hitam muncul dan menjelma menjadi Raja Iblis. Iblis tersebut menawarkan kesepakatan, yaitu menghidupkan kembali putra Tuan Li dengan syarat lentera teratai harus direbut dan bocah bermata tiga harus ditemukan. Karena kekuatannya belum pulih, Raja Iblis pun meminjam tubuh Tuan Li. Sementara itu di rumah Yunhua, Yan Jian yang kehilangan ingatan tampak kelaparan dan menghabiskan banyak makanan. Yunhua kemudian memberinya nama Erlang yang ternyata terinspirasi dari anjing peliharaannya yang bernama Enlang. Sebagai bentuk terima kasih, Erlang membantu Yunhua dan kakaknya dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari mencuci, menyiapkan kayu bakar, dan kerjaan rumah lainnya. Pada suatu hari, Erlang mengantar kain kepada para pelanggan menemani Yunhua. Tanpa mereka sadari, sejumlah pria mencurigakan mulai membuntuti. Sesampainya di pusat keramaian, Erlang melihat seorang pedagang menawarkan lentera teratai yang langsung membuatnya mumet dan membangkitkan ingatannya. Ia pun mengatakan kepada Yunhua bahwa ia sedang mencari lentera. Namun belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, Yunhua yang dapat merasakan bahaya segera mengajaknya pergi. Dan benar saja, para bandit yang menguntit mereka akhirnya menyerang. Dalam kekacauan itu, Erlang tidak sengaja bisa mengalahkan mereka. Sayangnya karena lengah, Yunhua terluka di bagian lengan akibat sabetan senjata. Namun anehnya, tato merah di tangannya menyala saat dia terluka. Setelah berhasil lolos, mereka pun segera pulang.
dan Yunhua dirawat di rumah dalam kondisi semaput. Setelah Yunhua sadar, Erlang menanyakan apa makna tato api itu. Yunhua pun menjawab jika itu kutukan tanda lahir. Karena tato api itu ia bisa melihat masa depan walaupun samar-samar. Yunhua kemudian mencoba memahami maksud lentera yang terus muncul dalam ingatan Erlang. Bersama kakaknya yang bernama Liu, ia menunjukkan berbagai macam lentera, tapi tidak satupun yang sesuai. Hinggarnya, Erlang menggambar lentera teratai yang ada di benaknya. Melihat gambar itu, Yunhua dan Liu langsung teringat pada kuil Dewi Lentera. Untuk memastikan kebenarannya, Erlang dan Liu segera menuju ke kuil tersebut. Dan dugaan mereka terbukti, karena lentera yang tergambar di benak Erlang sama persis dengan lentera teratai yang tersimpan di kuil tersebut. Liu pun menjelaskan mitos lama tentang Raja Iblis Hun Dun yang pernah muncul di dunia dan disegel oleh seorang putri menggunakan lentera tersebut. Sejak saat itu, warga setempat rutin mengadakan festival lentera agar sang iblis tidak bangkit kembali. Namun suasana berubah ketika sekelompok pria yang sebelumnya menyerang Erlang di pasar kembali muncul. Mereka membawa Erlang ke sebuah ruang rahasia di dalam kuil. Di sanalah Tuan Li, sosok di balik topeng, mendesak Erlang agar mengingat keberadaan lentera teratai. Dalam tekanan itu, ingatan Erlang perlahan kembali, termasuk pesan dari gurunya tentang sang ibu yang secara sukarela menjaga Gunung Cuiping, tempat segel Raja Iblis berada. Jepit rambut naga yang dimiliki Erlang pun diketahui sebagai peninggalan ibunya. Ketegangan itu akhirnya terhenti ketika Yunhua berhasil menyelamatkan Erlang dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, di Istana Langit, Guru Erlang menghadap Kaisar Giok untuk mempertanggungjawabkan perbuatan muridnya. Ia bersiap turun ke dunia manusia untuk membawa Erlang kembali, meskipun Kaisar Giok memberikan perintah keras agar Erlang dibunuh jika terus membangkang. Berbulan-bulan kemudian setelah diselamatkan Yunhua, Erlang memilih berkelana agar tidak merepotkan Liu, kakak Yunhua. Pada suatu pagi di tepi sungai, Erlang menyampaikan niatnya untuk mencari lentera teratai karena hanya dengan benda itu ia dapat mengingat seluruh masa lalunya. Mendengar hal tersebut, Yunhua memutuskan untuk ikut menemani Erlang menuju Gunung Cuiping demi mengungkap misteri tentang lentera dan ibunya. Sepanjang perjalanan, suasana yang hangat membuat hubungan mereka semakin dekat. Hingga ketika malam tiba, mereka akhirnya sampai di Gunung Cuiping. Namun ternyata pasukan Tuan Li telah berjaga di sekitar gunung karena mengetahui bahwa Erlang pasti akan datang. Begitu keberadaan mereka terdeteksi, pengejaran pun terjadi. Untungnya, Erlang dan Yunhua berhasil lolos hingga mencapai gerbang Gunung Cuiping. Di sana Yunhua merasakan firasat buruk tentang apa yang akan terjadi, meskipun ia memilih menyimpannya sendiri. Erlang sempat meminta Yunhua menunggu di luar, tapi Yunhua menolak dan tetap ingin membantunya. Ketulusan itu membuat Erlang tersentuh, hingga ia berjanji akan menikahi Yunhua jika mereka semua ini selesai. Tak lama kemudian muncul sosok bayangan hitam yang menuntun mereka menuju sebuah rumah misterius. Rasa penasaran mendorong Erlang masuk ke dalamnya. Sesampai di dalam, tampak bayangan ayah dan ibu Erlang yang tengah memperlihatkan lukisan kebersamaan mereka. Dari gambaran itu, Erlang mengetahui bahwa demi keselamatannya, kedua orang tuanya memilih menitipkannya kepada Dewa Langit. Dari sanalah Erlang sepenuhnya memahami jati dirinya. Ketika ilusi menghilang, cahaya kemerahan muncul dan membentuk lentera teratai. Disusul kemunculan sosok ayah dan ibunya. Perasaan Erlang bercampur antara bahagia, rindu, dan amarah karena merasa ditinggalkan. Meski demikian, Dewi Yoji, ibunya Erlang, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil agar Erlang tidak mengorbankan hidupnya demi alam langit seperti mereka. Setelah semuanya terungkap, kedua orang tua Erlang menghilang dan meninggalkan lentera teratai sebagai warisan. Erlang pun dihadapkan pada dua pilihan, meninggalkan tanggung jawab ibunya atau menerima lentera tersebut untuk mencegah kebangkitan Raja Iblis Hun Dun beserta segala konsekuensinya. Dengan tekad bulat, Erlang akhirnya memilih menerima lentera teratai
dan mewarisi seluruh kekuatan ibunya. Dalam sekejap, berbagai ilmu masuk ke dalam dirinya, disertai busur panah dan sebilah pedang sebagai bekal. Setelah meninggalkan Gunung Cuiping bersama Yunhua, mereka bertemu dengan guru Erlang yang berusaha membawanya kembali ke Istana Langit. Namun setelah mengetahui Erlang telah memahami segalanya dan memegang lentera teratai, sang guru hanya bisa meminta maaf karena selama ini telah menutupi identitas Erlang sebagai putra tunggal Dewi Yoji yang menikah dengan manusia. Erlang yang ngambek pun memilih pergi tanpa mendengar penjelasan sang guru lebih lanjut. Guru Erlang pun kembali ke Istana Langit menghadap Kaisar Giok dan melaporkan bahwa Erlang telah gagal dikendalikan. Ia juga meringatkan bahwa jika Raja Iblis Hundun berhasil mendapatkan lentera teratai, maka kehancuran akan melanda segalanya. Mendengar hal itu, Kaisar Giok pun segera memerintahkan sang guru memimpin 1000 pasukan langit untuk menangkap Erlang. Keesokan harinya di bumi, Erlang dan Yunhua bersiap menjalani pernikahan mereka. Namun Erlang bertekad menyelesaikan seluruh urusan yang belum tuntas dulu sebelum hidup bersama Yunhua secara sah. Namun Yunhua yang memiliki kemampuan meramal merasakan firasat buruk dari apa yang ia lihat. Kekhawatiran itu membuatnya berusaha menahan langkah Erlang. Meskipun pada harinya Erlang pun tetap bersikeras berangkat. Dalam upayanya menggagalkan rencana Tuan Li untuk membangkitkan Raja Iblis, Erlang mendatangi tempat persembunyiannya dan menghabisi seluruh anak buahnya. Di tengah pertarungan, muncul sesosok bercadar yang tiba-tiba merebut lentera teratai dari tangan Erlang. Pertarungan pun terjadi, hingga Erlang menyadari bahwa sosok bercadar tersebut memiliki gerakan yang sama dengan penyusup yang pernah mencuri lentera di surga. Fakta mengejutkan pun terungkap, karena sosok bercadar itu ternyata adalah Yunhua. Kebenaran tersebut membuat Erlang terpukul dan sulit menerima kenyataan. Iblis yang bersemayam dalam tubuh Tuan Li kemudian mengungkap bahwa Yunhua merupakan bagian dari kekuatan iblis. Karena tanpa lentera teratai, keberadaan Yunhua tidak akan ada. Setelah Yunhua menyerahkan lentera itu, segel tato merah di tangannya dilepaskan oleh Raja Iblis. Pada saat yang sama, lentera teratai menyatu dengan segel Raja Iblis dan memunculkan energi besar yang memaksa Erlang nekat maju menyerang wujud asli secara langsung. Namun derasnya kekuatan itu justru membuat Erlang terhampas, hingga matanya mengeluarkan darah. Merasa diliputi rasa bersalah, Yunhua berusaha melindungi Erlang, namun minta Raja Iblis tidak membunuhnya. Sayangnya, Iblis menolak. Dalam situasi genting, Yunhua membawa Erlang pergi untuk menyelamatkannya. Tuan Li sempat akan mengejar, tapi Raja Iblis menjelaskan bahwa dirinya belum memiliki wujud sempurna dan hanya bisa bersatu sepenuhnya dengan bentuk fisiknya saat bulan lunar tiba. Karena itulah Tuan Li diperintahkan untuk mengatur segalanya hingga waktu tersebut tiba. Sementara itu di desa, warga bersiap menggelar festival lentera untuk memuja Dewi Yoji, pelindung agar iblis tidak bangkit. Sementara itu di rumah Liu, akibat energi besar yang dilepaskan Raja Iblis, Erlang benar-benar kehilangan penglihatannya. Kondisi tersebut membuatnya terpukul. Yunhua yang merasa bertanggung jawab berusaha menebus kesalahan dengan menyuruh Erlang membunuhnya. Namun Erlang tidak sanggup. Karena Erlang menolak, Yunhua pun bersiap bunuh diri. Namun Erlang tidak membiarkan Yunhua mengorbankan dirinya. Ia merebut pedang itu, di mana tangan Yunhua tergores hingga darah pistol Yunhua mengalir dan secara tak terduga memulihkan penglihatan Erlang dan membuat Yunhua akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Saat malam tiba, Erlang masih bergulat dengan takdirnya sendiri sambil ngombe oplosan. Yunhua kemudian membantu Erlang memahami segalanya dan menguatkan tekadnya. Tak lama kemudian, Liu datang dan turut menguatkan Erlang. Liu mengatakan, sebagai laki-laki sejati, Erlang harus bisa memilih takdirnya sendiri dan membahagiakan Yunhua. Dari sanalah Erlang bangkit kembali dan bersatu dengan Yunhua untuk menghadapi ancaman terbesar mereka. Tak lama, langit perlahan berubah merah, menandai dimulainya festival lentera. Namun kebenaran mengerikan terungkap, karena sosok Dewi Lentera yang selama ini dipuja ternyata berubah menjadi Raja Iblis. Kepanikan melanda desa dan warga berlarian menyelamatkan diri. Erlang segera melancarkan serangan untuk melumpuhkan Raja Iblis, tapi serangan itu sia-sia.
Raja Iblis justru melepaskan roh-roh jahat yang bersemayam di dalam dirinya, membuat keadaan semakin kacau. Di tengah kekacauan, ribuan pasukan langit yang dipimpin oleh Guru Elang turun tangan membantunya. Perang besar pun tak terelakkan, namun bahkan sang guru yang sangat sakti tidak mampu menandingi kekuatan Raja Iblis. Dalam keputusasaan, Yunhua mendapat pandangan dan menyadari jati dirinya yang sesungguhnya. Ia merupakan reinkarnasi api Samadhi, api pemancing lentera teratai yang juga menjadi bagian dari kekuatan Erlang. Demi menyelamatkan semua alam, Yunhua mengorbankan dirinya dengan masuk ke tubuh Raja Iblis untuk menyalakan kembali lentera teratai. Pengorbanan itu berhasil memancing lentera teratai keluar dari tubuh iblis dan kembali bersatu dengan Elang. Dengan kekuatan penuh yang telah kembali, Elang akhirnya mampu mengalahkan Raja Iblis dengan mudah. Di akhir cerita, Elang kembali ke surga dan dianugerahi gelar sebagai Dewa Perang, Dewa Pelindung Lentera Teratai, serta resmi dikenal sebagai Dewa Erlang. Namun semua kehormatan itu terasa hampa baginya jika harus kehilangan Yunhua. Namun karena Yunhua merupakan bagian dari kekuatan Erlang, ia pun kembali muncul di sisinya. Keberadaan Yunhua akan selalu dihadir setiap kali Elang membutuhkannya, dan akhirnya Elang menjalani hidup dengan damai bersama Yunhua di Kahyangan, bersama seekor anjing setia dan seorang anak. Kisah pun ditutup dengan Liu yang membangunkan patung Erlang sebagai bentuk penghormatan, sehingga sosok Dewa Erlang dikenang dan dipuja oleh seluruh warga. Oke guys, itulah alur cerita film The Magic Lotus Lantern. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.